Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kedua di triwulan ini kita belajar tentang rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus kepada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Ketika saya membaca Efesus 1 ayat 3 sampai 14, saya mempelajarinya, maka saya mendapatkan pelajaran di dalamnya yang akan saya bagikan pada saat ini. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya itu pujian kepada Tuhan. Kenapa Rasul Paulus memuji Tuhan di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus? Di dalam Efesus 1 ayat 3, karena berkat rohani di dalam sorga yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus memuji Tuhan karena berkat rohani itu. Apa yang dimaksud dengan berkat rohani di dalam sorga? Itu adalah berkat sorgawi, yaitu berkat yang berasal dari sorga, berkat yang berasal dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan berkat sorgawi itu? Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Rasul Paulus menyatakan di sana bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan tak bercacat. Jadi berkat sorgawi itu dalam bentuk Tuhan memilih kita manusia sebelum dunia dijadikan. Ini satu hal yang luar biasa. Karena sebelum dunia ada, sebelum manusia lahir, Tuhan sudah memilih. Kenapa begitu? Karena memang Tuhan Maha tahu ya. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi rencananya luar biasa sekali. Tuhan telah memilih kita manusia sebelum dunia dijadikan. Untuk apa dia? Supaya hidup kudus dan tak bercacat. Bicara tentang kekudusan dan tak bercacat ini berhubungan dengan karakter Tuhan, yang adalah karakter kasih. Maka dengan kata lain, Rasul Paulus ingin menyatakan berkat sorgawi itu adalah Tuhan memilih kita manusia untuk memiliki karakter kasih di dalam kehidupan. Nah, kemudian pertanyaannya begini. Di Efesus 1 ayat 4, Tuhan memilih kita itu untuk menjadi apa sebenarnya? Nah, dalam Efesus 1 ayat 5, Rasul Paulus menyatakan di sana, Tuhan menentukan atau menetapkan sejak semula bahwa kita manusia menjadi anak-anak Allah. Nah, maka ketika membaca ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 ini sebenarnya satu paket. Yaitu Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa berkat sorgawi itu adalah ketika Tuhan memilih kita manusia untuk menjadi anak-anak Allah yang berkarakter kasih. Itulah berkat sorgawi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Pertanyaan berikutnya begini. Bagaimana berkat sorgawi itu dinyatakan? Dalam Efesus 1 ayat 6-8, Rasul Paulus menyatakan tentang pernyataan berkat sorgawi itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Itulah kasih karunia. Jadi dalam kematian Yesus di kayu salib, yaitu ada penebusan, ada pengampunan dosa kepada setiap orang di dunia ini, itulah wujud atau pernyataan dari berkat sorgawi itu. Ada kasih karunia, yaitu pemberian secara cuma-cuma. Pertanyaan berikutnya, apa sih tujuannya berkat sorgawi itu diberikan? Atau apa tujuannya Yesus mati di kayu salib? Maka di dalam Efesus 1 ayat 9-10, tujuannya adalah untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Yesus. Artinya, menyatukan baik orang Yahudi maupun non-Yahudi di dalam Yesus. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang akhir sejarah dunia. Ketika Yesus datang untuk kedua kali, menjemput setiap orang untuk memperoleh kehidupan kekal, hidup di dalam kerajaan sorga, disatukan di dalam Yesus. Dan dalam bentuk persatuan ini mereka diselamatkan. Maksudnya begitu. Mereka menyatakan dan memiliki pemikiran bahwa Yesus Tuhan itu adalah kasih adanya. Jadi ini dalam bentuk kehidupan kekal yang Tuhan siapkan, disatukan di dalam Yesus. Itulah tujuannya. Tuhan mau setiap orang hidup kekal. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menerima berkat sorgawi yang sudah disiapkan oleh Tuhan? Dalam Efesus 1 ayat 11-14, Rasul Paulus menyatakan dengan cara memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan, dengan cara mendengar firman Tuhan, dengan cara percaya kepada Yesus Kristus, dengan cara menerima Roh Kudus. Nah, bagian terakhir ini penting. Orang yang membuka hati dan menerima Roh Kudus ini, maka Roh Kudus akan menuntun seseorang kepada Yesus. Percaya pada Yesus, mendengar firman, dan juga memuji serta memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Inilah cara yang harus dilakukan. Nah, berdasarkan Efesus 1 ayat 3-14, intinya kita mendapati bahwa Rasul Paulus ingin menyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, termasuk kita yang hidup saat ini, bahwa keselamatan itu adalah rencana agung Tuhan sejak awal sebelum dunia diciptakan. Kenapa begitu? Karena Tuhan melihat ke depan dosa akan muncul.
Dengan adanya dosa di sana, Tuhan siapkan solusinya, yaitu berkat sorgawi. Nah, berkat sorgawi itu dalam bentuk Yesus Kristus sebagai pusat dari keselamatan, baik kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Itulah sebabnya, maka penting bagi kita untuk memahami hal ini, bahwa Yesus sebagai pusat keselamatan di dalam kehidupan kita. Inilah rencana agung Tuhan dari sejak awal, Yesus sebagai pusat dari keselamatan itu sendiri. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.